luar ke negaranya. Mereka hanya dikasih untuk membersihkan, kasih ongkos untuk membersihkan. Ternyata dari teman-teman Dewan Atsiri diteliti, ternyata tanaman itu mengandung metil salisilat. Jadi kita itu banyak sekali yang kecurian, ya. Makanya kalian belajar yang rajin, jangan hanya belajar ilmu keperawatan, kebidanan saja, belajar ilmu-ilmu lain, ya, tentang terapi komplementer, herbal. Kita itu kaya sekali dengan herbal. Aromaterapi itu luar biasa, aromaterapi. Satu macam cengkeh aja itu bisa 200 turunan aromaterapi. Saya kalau nyuling pinus dari daunnya, dari batangnya, dari buahnya, itu sudah baunya sudah beda dan penggunaannya juga sudah beda. Ya, jadi silakan belajar ilmu yang lain nanti, ya. Anda bisa kembangkan praktek mandiri dengan itu. Nah, batuk pilek ini kalau pada anak itu biasanya sangat mengganggu. Kenapa? Karena kalau dia sudah batuk pilek, hidungnya buntu, mau minum dia nggak mau. Akhirnya apa? Semakin parah batuk pileknya. Nah, ini dari beberapa penelitian sudah kita lakukan, baik yang kita publish secara internasional maupun yang di dalam, itu juga kita lakukan. Ternyata memang banyak sekali membantu dengan pijat itu. Ya, pijatnya untuk batuk pilek ini ada gerakan-gerakan di sekitar hidung, ya. 1, 2, ini adalah gerakan di sekitar hidung. Kemudian ini mulai ke bagian dada, kemudian ke punggung, ya. Sweeping neck to bottom ini sampai ke pitching ini adalah gerakan-gerakan di punggung. Gerakannya seperti apa? Nanti langsung kita praktekkan aja. Jadi ini di hidung, ya, raindrop, ya, sick raindrop. Ini gerakan di sekitar hidung. Kemudian ini di dada. Nah, ini gerakan di punggung. Ya, ini kita lakukan kemarin, saya coba juga di anak-anak yang di dinas sosial di Subdit Balita, kebetulan ada di Sidoarjo. Karena setiap hari anak-anak di dinas sosial itu karena memang dia kehamilannya sudah tidak diinginkan, itu dikirim ke sana semua, itu ada 55 anak, setiap hari ada 6-7 anak itu batuk pilek. Ini alhamdulillah kemarin kita lakukan, ini sudah banyak berkurang, ya. Nah, selanjutnya keempat adalah kembung. Nah, kembung ini biasanya anak juga terlalu banyak menelan udara. Kalau misalnya dia pakai, ada yang masih pakai empeng, ya sering kembung. Atau juga faktor makanan, ya, karena memang pencernaannya dia belum stabil. Ya, kalau untuk anak-anak yang sudah besar itu juga bisa dari faktor makanan. Nah, ini gerakannya seperti ini. Dia lebih kompleks lagi, ya. Ada resting hand, initial series, water wheel, knees up. Ini ada lap scoping. Lap scoping seperti apa nanti kita lihat aja, ya. Istilahnya istilah semuanya pakai ini. Ya, mohon maaf jadi istilahnya masih istilah, bahasanya bahasa ini, ya. Tapi insya Allah mudah kok. Ya, kemudian ada wise open book. Ya, wise open book nanti seperti apa nanti kita lihat aja. Kemudian kita tengkurapkan bayinya, gerakan bottom circle, kemudian baru relaksasi. Ya, kayaknya enak langsung praktek, ya. Nah, ini beberapa gerakannya. Ya, ini urutannya. Ini terakhir baru di bokong. Ya, ini yang tadi saya bilang, kita memang memproduksi sendiri, kita menyuling sendiri minyaknya. Ini saya kemarin hanya kebagian satu karena kemarin kita habis. Biasanya kita memang PO, yang pesan-pesan itu biasanya alumni-alumni. Itu ada minyak untuk batuk pilek, untuk imun booster. Kalau anak yang sering sakit biasanya kita mijatnya dengan minyak yang kita campurkan dengan imun booster ini. Kemudian untuk yang gangguan perut, kolik, konstipasi pakai yang problem of stomach, kemudian pakai common cool. Ya, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah kita ini, ya. Gerakan-gerakan sudah kita publish dan alhamdulillah masuk di jurnal yang terindeks Scopus. Oke, itu ya sekilas teorinya, kita langsung praktek saja, ya. Ini enggak ada yang bawa boneka, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, ya. Dengan saya praktek ke boneka nanti bisa dipahami. Nanti langsung aja, kalau misalnya belum jelas kita diskusi aja. Oke, langsung ke praktek aja, ya. Bisa ini head
mic-nya. Oke, cek. Oh ya, oke. Oke, sudah siap. Sambil sekalian mungkin lihat di slide-nya ya, atau gerakannya yang pertama tadi untuk yang kolik abdomen ya. Oke, jadi pertama itu adalah diri kita dulu ya, kita siapkan. Jadi jangan memijat pada saat kita belum siap untuk memijat ya. Nah, siap atau tidak siap, kalau kita sudah buka praktek, kita tidak bisa memilih. Kita lagi jengkel misalnya sama orang rumah, tiba-tiba ting tong, ada klien datang, Bu, anak saya kolik abdomen, sebentar saya lagi tidak pingin mijat. Nggak mungkin kan gitu. Jadi mau tidak mau harus belajar nih ya. Oke, kita tenangkan dulu, kita nafas panjang dulu 3 kali. Oke, kita sudah siap. Secara emosional kita sudah siap. Kemudian jangan lupa prosedur rutin adalah kita harus cuci tangan ya, dan usahakan kalau sudah nanti kita memijat, kuku harus pendek ya, kuku harus pendek, cincin, jam tangan yang kira-kira berpotensi melukai bayi atau anak harus kita lepas ya. Oke, kemudian bayi boleh dibuka semua bajunya atau hanya bagian tertentu saja, boleh ya. Misalnya kalau kolik abdomen hanya perutnya saja dibuka, boleh, enggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita ambil minyak, tangan kita kan dingin, harus kita hangatkan dulu ya, kita hangatkan dulu ya. Oke, kita bilang kita mau pijet dulu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kolikmu bisa teratasi dengan pijet ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Oke, sudah. Jadi resting hand itu tangan kita taruh di atasnya perut, seperti ini dulu ya. Kemudian baru water wheel. Nah, gerakan di water wheel ini tangan kita harus nempel, tidak boleh begini, tambah sakit bayinya, karena ini mengeruk perutnya bayi. Jadi harus nempel seperti ini ya. Nah, gini ya, bisa sambil nanti ikut ya, meskipun tidak ada bonekanya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada kita menekan pelan ya, menekan lembut ya. Gerakannya sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi nanti di bayi nggak usah keras-keras, ngitungnya di dalam hati aja ya. Kemudian pegang kedua kakinya, kita dekatkan ke perutnya ya. Kalau misalnya dia nggak bisa sampai sini, nggak usah dipaksa, kita ngikut bayi ya. Ini dekatkan sini supaya apa? Ketegangan di dinding abdomen ini bisa berkurang ya. Ditahan dulu selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. 1, tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Didekatkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Oke, kemudian kita taruh tangan kita di sini, kita lakukan gerakan sun moon, matahari bulan. Ini muter ya, muter searah jarum jam. Tangan kiri itu jadi mataharinya, tangan kanan jadi bulannya. Bulannya tidak penuh, hanya bulan sabit ya, di antara jam 10 sampai jam 6. Tapi kalau yang kiri ini penuh
ya, dan tidak pernah kita angkat, ya. Jadi muter seperti ini, yang ini ketika ini di bawah, ini masuk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langsung pegang lagi kakinya, dekatkan ke perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ya. Kemudian kita usap seluruh tubuhnya, kita tenangkan, ya. Ini satu rangkaian. Kalau dia lagi serangan kolik, ulangi sampai 3 kali. Tapi kalau untuk pencegahan saja supaya dia tidak kolik, biasanya bayi itu kolik kalau dia capek juga. Jadi mau bepergian atau pulang dari bepergian, lakukan 1 kali saja. Ya, itu untuk kolik abdomen. Kemudian yang kedua adalah konstipasi. Sama dengan prosedur pertama, ambil minyak dulu, kemudian resting hand. Ya. Kemudian kita water wheel. Ya. Kalau sekitar perut, gerakannya hampir sama. Nah, kemudian baru knees up, ya. Kita dekatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya. Hampir sama dengan kolik, yang membedakan adalah ketika kita habis gerakan sun moon, ya. Nah, habis gerakan sun moon ini kita langsung ke gerakan eye. Kita eye-nya 3 kali. Kenapa? Karena kita mau mengeluarkan gas-gas yang ada di kolon apa ini? Descendant, ya. Yang sini dikeluarin dulu gasnya. 1, 2, 3, kemudian love, L terbalik. Kemudian U. Jangan melakukan gerakan U, posisinya seperti ini. Ini mendorong. Ini bayinya kesakitan. Jadi tangan kita yang berbalik. Seperti ini, ya. I, love you, ya. Lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian pegang kedua kakinya lagi, dekatkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 6 kali. Kemudian baru relaksasi, ya. Boleh ditambahkan walking kalau misalnya dirasa. Nah, kadang-kadang pada bayi yang konstipasi, ketika kita gerakan I love you, ini seperti kita merasa ada massa di sini. Kalau masanya itu keras, karena memang fesesnya sudah menumpuk di sini, itu boleh kita tambahin circle, ya. Gerakannya sih enggak harus ini, boleh kita tambahkan, tapi yang memang harus aman untuk bayi. Kita boleh circle, ya, di circle dulu, baru kemudian di I love you, ya. Setelah I love you baru walking. Ya, di walking. Tapi kalau dia nggak terlalu parah, gerakan yang pertama tadi, rangkaian itu sudah cukup. Tapi kalau terasa pada saat kita ini, kok kayaknya masih ada yang mengeras ya di sini, nah itu boleh ditambahkan gerakan circle, diusap-usap dulu ke arah atas. Jadi yang feses yang numpuk seperti ini kita longgarkan dulu, baru kemudian ke gerakan I love you, kemudian walking. Walking pun itu enggak boleh begini. Saya jamin bayinya geli nanti. Jadi harus nempel seperti ini baru mundur. Ya, karena kita membawa angin yang ada sisa-sisa angin itu untuk keluar ke anus. Ya. Biasanya kalau kita masa konstipasi itu sering dapat bonus. Bonusnya apa? Flatus dia. Ya. Nah, rangkaian ini bisa diulangi 3 kali,
Jadi efektifnya kapan? Sudah kita teliti, ternyata semua masas terapi itu efektifnya dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Makanya saya biasanya kalau alumni buat paket, dan itu 3 hari, harus 3 hari. Sekali apakah bisa? Bisa, tapi hasilnya kurang kelihatan, kurang maksimal. Lakukan minimal 3 hari ya. Kemudian yang kedua adalah batuk pilek. Ya, yang ketiga, batuk pilek. Nah, gerakan yang pertama dari sini. Biasanya Mbah Dukun itu kalau mijet batuk pilek ditambahi bawang merah. Apakah boleh untuk bayi? Boleh. Ya, dari hasil penelitian enggak apa-apa, asal jangan 1 kilo. 1 siung saja diiris, campurkan ke minyaknya. Tapi itu hanya untuk bagian dada dan bagian punggung. Jangan mijat bagian muka dengan bawang merah. Ya, kita sendiri aja kepanasan apalagi bayi. Jadi kalau untuk sebelah sini nggak usah dikasih apa-apa, atau dikasih kunyit saja. Saya nggak punya aromaterapinya kunyit. Kunyit aja dikupas 1 ruas jari, dikupas, diiris-iris, campurkan dulu dengan minyaknya, asal basah saja. Karena untuk pemijatan di bagian muka tidak boleh terlalu banyak minyak, nanti kena mata. Ya, asal basah aja, kemudian tangan kita basahi minyak yang sudah dicampur kunyit, kemudian kita lakukan pemijatan di bagian muka. Ya, caranya apa? Kita ini naik. Ya, boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol. Kalau saya sih lebih suka emang pakai jempol. Ya, ini naik ke atas. Kemudian turun ke arah tulang pipi, berhenti di depan telinga, kasih circle 2 kali. Naik, turun, tulang pipi, depan telinga. Naik, turun, tulang pipi, depan telinga. Naik, turun, tulang pipi, depan telinga, circle 6 kali. Kemudian di secret drop, pelan-pelan, awas kena mata, ya, nanti keculek bayinya, ya, saking semangatnya nanti raindropnya, ya, ini bayi, jadi harus lembut tetap ya. Kenapa? Karena ini daerah sinus, diharapkan lendir-lendir yang ada di situ dia bisa keluar. Karena ini kalau numpuk di sini juga bayinya nggak bisa nafas, ya. Oke, kemudian baru ketika kita pijat di daerah punggung, daerah dada, kita ambil minyak yang common cold atau yang sudah dicampur. Ini misalnya nggak ada bawang merah, adanya minyak kayu putih, boleh. Jadi minyak kayu putihnya ditambahkan di minyaknya, jangan minyak kayu putih saja, panas karena. Ya, nah gerakan yang pertama adalah membuat loh besar. Ya, gerakan open palm atau big glove ya. Nah, ini juga pelan-pelan kita ke atas, kita buka dadanya ya, seperti membuat loh besar. Nah. Ini dia biasanya sudah nyaman kalau kena masas ini. Ya. Kemudian berhenti di tengah, kita masas ke daerah bahu, kasih pijatan ringan 2 kali. 1 2, turun, naik. 1 2, turun, naik. 1 2, naik. Nah, oke. Ya. Nah, kemudian tobitop interkosta. Interkosta itu adalah ruang di antara iga. Mulai dari bawah klavikula ada ruang di situ, kita masas, ya. Ini pas di ruang interkostanya ya. Nih, ya, di area paru, jangan sampai lari ke perut. Ya, mau dari bawah atas ke bawah atau dari bawah lagi ke atas nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kemudian setelah tobitop interkosta kita chest raindrop sepanjang lapang paru. Ya, nah,
Nih. Kemudian setelah itu kita balik bayinya. Kemudian pemijatan di daerah punggung, ya. Jangan lupa ambil minyaknya, kita ratakan, kemudian kita lakukan gerakan back and forth, ya. Kayak maju mundur cantik, ya. Ini kemudian di sweeping dari neck, dari leher ke bokong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pegang kedua kakinya dari leher sampai ke kaki. Nah, nih. Kemudian circle, back circle. Tangan kita jangan sampai memijat di tulang belakang bayi. Ini kontraindikasi. Letakkan tangan kita di kanan kiri dari tulang belakang kira-kira 1 sampai 2 cm. Nah, ini 1 di circle, back circle. 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian back circle, back to top. Pas di sela-sela iga dari belakang, ya. Kita usap seperti ini. Nah, ini sepanjang tulang ini iga yang bagian belakang. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan, ya, backstroke, ya. Ini gerakan backstroke, ya. Baru kemudian gerakannya nih, kita pegang kedua tangan kita nih, kayak pernah, mungkin teman-teman pernah ini lakukan ini, kayak dicubit-cubit tapi ini naik ke atas, ya. Ini gerakan pitching, ya. Ya. Jadi ini cubit gini. Kalau kulit yang beneran ini bisa sampai ke atas, ya.